Ini dia. Nah guys, akhirnya sang ratu berusaha untuk menyelamatkan raja yang udah pingsan di dalam sumur itu. Walaupun gitu, dia tetap aja ingat yang nyelamatin dia adalah si Huajin. Walaupun si ratu udah bawa sang raja itu ke rumah, tapi tetap aja dia ngelihat orang yang nyelamatin dia adalah si Huajin. Gimana ya, kesel sih nengok si raja ini ya. Sadar dong, itu Ratu Kim Soyong, bukan si Huajin. Aduh, gimana lah bapak raja ini ya. Malah si selir terus yang diingat. Dan ternyata guys, buku itu kan sama si selir, buku yang dicari oleh sang raja, punyanya ayah ratu. Dan ternyata si selir itu yang ngambil buku itu, dimana pada saat dia berkunjung ke rumahnya ratu, pada saat raja dan ratu lagi ke pasar kan, jadi mereka nggak ada di sana. Jadi sang ratu itu menyempatkan diri untuk pergi ke sumur itu guys. Nah pada saat dia di sana, dia nggak membuka sumur itu. Di saat itulah dia ngelihat bahwa ada buku rahasia itu di sana. Dan habis itu si selir kimprit ngambil buku itu. Benar-benar licik banget nih orang. Nah keesokan paginya sang raja dan ratu udah tidur pelukan gitu guys. Tapi nggak terjadi apa-apa ya. Dan ratu mulai bucin nih sama sang raja. Tapi pada saat raja bangun, jiwa bonghuannya langsung datang lagi guys. Dan dia kebalik lagi jadi ratu gesrek. Dan dia jadi salting gitu guys. Nah habis itu kan ayahnya ratu datang. Dan ternyata si ratu tuh udah ingat kejadian masa kecil mereka pada saat di sumur, dimana kalau ayahnya itu terlibat dalam percobaan pembunuhan sang raja nih guys. Waduh. Berarti udah fix banget nih ya kalau ingatan si ratu tuh sudah mulai 100% kembali nih guys. Dan Soyong pun bingung mengapa ayahnya bisa setega itu kepada dirinya. Dan dia pun mulai sadar kalau dia itu sudah diperalat dari awal nih guys. Kasihan banget sih hidup si Soyong ini. Tapi nih guys, dan perjalanan pulang ke istana, si ratu kelakuannya gesrek lagi dong. Dia malah dadah-dadah kepada calon-calon dayang selir kerajaan maksud Mimin. Dan dia langsung bergegas pergi ke tempatnya Ibu Ratu Agung untuk membicarakan mengenai pemilihan selir lagi guys. Tapi si Ibu Ratu Agung itu memikirkannya bukan hal itu yang dia tunggu-tunggu dari sang ratu, tapi hal yang dia tunggu adalah membuatkannya makanan. Dan sang ratu pun kesal banget ya, karena dia kira pemilihan selir akan langsung dilakukan lagi, tapi ternyata dia malah disuruh masak dan ngajarin chef kerajaan untuk memasak makanan yang seperti dia buat ke Ibu Ratu Agung. Tapi awalnya si ratu ini nggak mau mengajari si chef ini guys. Dan setelah dia melaporkannya kepada Ibu Ratu Agung yang baru mencoba masakan dari ratu sendiri, dia mengingatkan Ibu Ratu Agung kepada masa kecilnya gitu guys. Jadi masakan rumahan gitu loh ceritanya. Nah si ratu pun mengatakan bahwa dia tidak ingin mengajari si chef kerajaan itu resepnya dia, karena dia nggak nyaman gitu. Lalu si Ibu Ratu Agung bilang, kok emang ratu nggak nyaman, si chef itu disingkirkan dengan dipenggal kepalanya. Wah, sang ratu dong, dia nggak tega ngelihat hal itu ya kan. Nah setelah itu dia memutuskan untuk mengajari si chef kerajaan itu resep yang dia buat sendiri. Baik juga sih memang si ratu kita baik ya kan. Kemudian ternyata guys, si chef kerajaan dan juga Dayang Choi itu punya kebiasaan yang sama. Jadi mereka berdua melampiaskan emosi mereka ke hutan bambu gitu dan meneriak namanya sang ratu. Itu maksudnya mama yang mulia gitu ya kan, untuk melampiaskan emosi mereka berdua. Ada yang nge-ship mereka berdua nggak ya di sini? Komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya guys. Nah setelah itu guys, sang ratu pergi menemui sang raja di danau dekat istana. Nah sikap sang ratu itu kan ngebuat si raja itu jadi heran nih, kenapa nih ratu nih tiba-tiba aja dia jadi anggun gitu ya kan. Tapi itu ternyata idenya Dayang Choi. Terus si raja bilang, ya udah nggak usah kayak gitu, bersikap kayak biasa aja ya kan. Dan mereka di situ membicarakan tentang pengangkatan selir baru gitu. Nah awalnya sang raja itu nggak setuju, tapi dibujuk sama sang ratu, akhirnya dia setuju. Dan itu bener tebakan Mimin, si selir lihat dong kejadian itu dan ya dia langsung cemburu buta menyerang si selir. Pokoknya Mimin senang banget karena si selir melihat sang raja dan ratu itu kayak mesra-mesraan gitu. Sebenarnya nggak gitu juga sih ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting Mimin senang banget ngelihat si selir itu
panas dengan kemesraan raja dan juga ratu di danau. Wuhu. Dan ratu pun sebenarnya udah mulai baper gitu sama si raja. Nah, setelah itu Silir memutuskan untuk pergi dari sana dan dia menulis surat untuk raja dan dia mengatur pertemuan gitu guys. Dia nulis surat ke raja untuk ngajak bertemu gitu. Tapi surat itu kan dia kasih ke dayangnya dia. Tapi dayangnya itu nggak langsung kasih ke raja, dia ngasihnya ke Ibu Suri. Nah, setelah itulah baru dia kasih surat tersebut kepada sang raja. Dan raja belum sempat ngebuka surat itu, nah dia berkunjung ke perpustakaan karena ada hal yang mau dia baca gitu guys. Tapi pada saat di perpustakaan si Ibu Suri datang mengunjungi raja. Nah, ini juga si Ibu Suri menurut Mimin sangat ular ya, lebih ular lagi dibandingkan si Selir. Jadi dia mencoba untuk mempengaruhi raja dan berakting gitu biar raja mau bersekutu dengan dia. Tapi Mimin lihat si raja nih kayaknya pun tahu kalau si Ibu Suri ini tuh memiliki niat jahat yang lain. Tapi nggak tahu lah ya. Dan mereka nggak tahu ternyata di perpustakaan itu ada Kasim suruhannya pamannya ratu. Nah, si Selir nih udah nungguin raja di tempat mereka sering bertemu, tapi sang raja tak kunjung datang. Kasihan banget ya. Nah, setelah itu sang raja baru aja ngebuka surat dari si Selir dan si raja pun datang ke sana, tapi si Selir udah nggak ada lagi. Nah, karena raja khawatir, dia langsung pergi ke tempatnya si Selir. Nah, si Selir ini udah bad mood banget gitu kan guys. Jadi apapun yang dikatakan sama raja, si Selir itu udah kayak nggak mau percaya lagi gitu. Apalagi dia habis ngelihat sang raja itu bermesraan dengan sang ratu dan dia menanyakan pada sang raja apakah raja sudah mulai mencintai ratu, dan raja pun nggak bisa ngejawab itu dan mengisyaratkan kalau dia memang sudah mencintai ratu. Dan si Selir Kimpret pun semakin sedih. Wah, kasihan banget ya. Cup, jangan nangis dong. Hahaha. Nah, setelah itu guys, si sepupunya ratu itu datang nemuin ratu dan dia ingin membicarakan sesuatu yang penting banget kepada ratu, yaitu dia masih menyelidiki siapakah dalang yang menyebabkan ratu itu pingsan beberapa hari yang lalu. Dan dari penyelidikannya dia bilang kalau raja itu terlibat dengan hal itu. Nah, si ratu pun bilang sama dia kalau dia udah tahu hal itu. Dan si sepupu pun heran kenapa sang ratu masih bisa kayak gitu loh. Dia nggak habis pikir gitu. Usahanya dia kayak sia-sia gitu loh. Nah, singkat cerita nih guys, akhirnya ayahnya ratu tahu kalau buku rahasianya dia itu hilang. Dan dia panik banget dong, karena itu bukunya kan rahasia. Dan dia mencurigai pamannya ratu dan juga si sepupunya ratu yang telah mencuri itu. Padahal kan bukan mereka, Pak, yang nyuri itu si Selir Kimprit, bukan mereka. Mimin kasih tahu ya. Toh, sono minta sama si Selir. Nah, setelah itu malam harinya ada seorang dayang pada saat dia mau ngambil air gitu guys, menemukan mayat pelayannya si Selir di dalam sumur dan langsung dilaporkan oleh dayangnya si Selir untuk mengkonfirmasi apakah itu benar pelayannya si Selir. Dan si Selir pun langsung bergegas untuk pergi ke sana karena dia benar-benar penasaran banget bagaimana penampakan dari mayat tersebut. Dan pada saat dia lihat kayaknya itu memang pelayannya dia dan dia pun langsung sedih banget pada hari itu. Dan paling malesnya adalah si ular dua nih, si Ibu Suri malah ngompor-ngomporin si Selir tentang hal itu. Memang nih orang ular satu ya, ularnya ada dua nih. Nih paling ular nih si Ibu Suri nih. Nah, untuk melampiaskan emosinya dia langsung berlatih memanah gitu guys, dan dicoba untuk ditenangkan sama si pangeran, tapi si ratu bilang dia mau sendiri. Kasihan banget si pangeran. Nah, pada malam harinya sang raja itu tiba-tiba aja mimpi kalau dia ditertawakan oleh seluruh pejabat istana karena dia adalah raja boneka gitu guys. Ini sih agak menyedihkan ya mimpinya dia, karena di sana terlihat mengendalikan dia itu adalah si Ibu Ratu Agung. Dan dia langsung terbangun dari mimpinya dan dia kayak berkeringat gitu guys. Lalu dia mencari hal untuk menenangkan dirinya, yaitu dengan mengumpulkan dan menulis kamus-kamus ratu. Wah, dari no touch, kemudian anti fans, dan masih banyak lagi yang ditulis sama sang raja. Dan dia nulis itu sambil senyum gitu loh, berarti sang raja udah kayaknya udah mulai cinta nih sama sang ratu ya kan. Nah, beda lagi kalau sang ratu itu mimpi, tapi dia mimpinya kayaknya ini jiwa bonghon yang mimpi. Jadi dia bermimpi mandi sama
selir-selir kerajaan kayaknya nih ya. Aduh, memanglah si Bong Hwan ini ya playboy cap kadal. Aduh, ada-ada aja coba mimpinya. Tapi kayaknya setelah si Bong Hwan mimpi, si ratu nih yang mimpi. Setelah itu dayang-dayangnya itu selir-selirnya pada hilang dan muncullah sang raja. Sumpah mimpinya aneh banget, kocak. Mimin dah serius nih kan, malah ketawa nontonnya jadinya. Nah itulah guys episode 10-nya. Kita nantikan kelanjutan kisahnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.